Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat kita hormati, Ibu Wakil Gubernur Jawa Timur, Ibu Arumi Basit Emil Dardak, yang ingin ikut meramaikan webinar kesehatan anak dan pendidikan daring alumni 84 ini. Kami sangat mengapresiasi itikat baik Ibu yang ingin ikut meramaikan dan ikut berbagi dengan pemirsa sekalian, dengan kita sekalian alumni 84. Maka pada kesempatan ini saya persilahkan Ibu Arumi Basit Emil Dardak untuk menyampaikan 1-2 patah kata keynote speech untuk webinar kali ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati seluruh keluarga besar Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran, dan terima kasih sudah mengundang saya. Dan dalam kesempatan ini mohon maaf juga yang sebesar-besarnya karena saya sudah siap-siap nih sebetulnya untuk bisa hadir secara live, secara virtual bersama dengan rekan-rekan dan juga teman-teman yang ada di situ. Tapi mendadak ada undangan masuk yang harus saya hadiri dan tidak dapat diwakili. Jadi saya mohon maaf, tapi mudah-mudahan video ini sebagai pengganti tetap bisa membawa manfaat dan juga bermakna bagi seluruhnya yang hadir. Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya dijadikan salah satu narasumber mengangkat tema mengenai pendidikan daring dan juga kesehatan anak. Nah, hal ini tentu saja banyak dihadapi oleh kita semua ya, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak. Semakin kecil usia anaknya, semakin menantang rasanya. Nah, yang kita ketahui bersama, apalagi seluruh rekan-rekan baik dosen, dekan, mahasiswa, dan seluruhnya di Fakultas Kedokteran pasti lebih tahu dari saya bahwa sekarang kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Nah, kemudian apa hubungannya dengan anak? Kita ketahui juga bahwa anak di Indonesia itu memiliki hak-hak yang dilindungi, baik hak pengasuhan, hak tumbuh kembang, dan sebagainya. Nah, salah satu dari hak tersebut adalah hak pendidikan, yaitu di mana setiap anak Indonesia berhak mendapatkan fasilitas pendidikan. Nah, biasanya fasilitas pendidikan ini anak-anak itu ke sekolah, bener nggak? Anak-anak itu akan ke sekolah menempuh pendidikan bersama dengan teman-temannya. Nah, tetapi selain hak pendidikan, anak juga memiliki hak untuk dilindungi secara kesehatan. Nah, bagaimana dengan keadaan pandemi seperti ini? Apakah dua hak ini harus ada yang dikorbankan? Tentu saja tidak. Maka dari itu, kita harus menerima kenyataan bahwasanya sekarang anak-anak menghadapi kondisi, bukan hanya anak-anak kita semua menghadapi kondisi berdampingan dengan pandemi COVID-19. Tapi bagaimana nih supaya anak-anak tetap mendapatkan hak-haknya, baik hak kesehatan tapi juga hak pendidikan. Hak kesehatan tentu bisa didapatkan anak dengan tetap di rumah, menjaga jarak dan membatasi pertemuan sosial baik dengan teman-teman dan juga orang lain dari luar. Nah, kemudian bagaimana dengan sekolahnya? Beruntung juga sebetulnya kita menghadapi pandemi ini di saat semua teknologi sudah dibilang canggih. Jadi bisa mengenal yang namanya sekolah daring atau online dari rumah, atau sekolah dari rumah. Nah, inilah yang dihadapi oleh anak-anak, termasuk anak saya. Jadi anak-anak setiap pagi yang harusnya tadinya ke sekolah, sekarang harus sekolah dari rumah. Kelebihannya adalah anak yang dulunya harus bangun lebih pagi dan berangkat dari rumah lebih pagi, sekarang bisa agak molor-molor dikit deh kalau bangunnya agak kesiangan, nggak mandi pun nggak apa-apa. Tetap yang penting ganti baju ya. Tetapi tentu banyak juga kendala yang kemudian kita ketemui. Yang pertama, ini sekaligus curhat nih mungkin ya. Yang pertama adalah kita melihat bahwasanya banyak keterbatasan dari mulai penguasaan teknologi informasi, baik dari sisi gurunya maupun siswanya, bahkan orang tuanya. Karena sekarang orang tua harus berperan aktif dan juga menjadi pengganti guru. Sementara saat di rumah, saya merasakan betul saya harus ngedrop semua pekerjaan saya selama 1 bulan penuh, belajar lagi bagaimana caranya sekolah, koordinasi lagi bagaimana caranya sekolah bersama dengan anak saya dan juga para guru yang kemudian harus
mentranslate dari kurikulum yang pembelajaran di kelas ke pembelajaran yang online. Itu juga hal yang menantang bagi guru. Nah, ini kita belajar bersama-sama, stres sampai ya ampun, saya kuliah kayaknya nggak gini-gini amat, tapi ngurusin anak 2, karena mungkin anak saya masih kecil-kecil, jadi saya harus hands on, jadi harus aktif, harus mendampingi secara penuh. Itu akhirnya wah ternyata sulit juga gitu. Tetapi lama-kelamaan tentu saja semakin ahli, dari mulai guru dan juga siswa. Bahkan sekarang anak saya lebih jago dari saya karena mereka lebih cepat beradaptasi dengan teknologi. Nah, yang kedua, sarana dan juga prasarana yang masih kurang memadai karena minimnya persiapan. Betul sekali. Jadi untuk saudara-saudara kita, ini saya yakin kita yang ada di sini termasuk yang beruntung karena mungkin dari sisi rezeki kita diberikan keleluasaan untuk memberikan fasilitas kepada anak, baik memberikan handphone, laptop ataupun alat teknologi yang bisa memfasilitasi sekolah anak. Ini sebetulnya adalah hal-hal yang kita hindari betul ya kan, karena kita tidak ingin anak kita memegang teknologi terlalu dini, tetapi sekarang malah justru tidak punya pilihan. Nah, untuk kita yang punya atau dapat memberikan fasilitas kepada anak, kita bersyukur alhamdulillah. Tetapi tidak sedikit saudara-saudara kita yang minim sekali sarana dan prasarananya, yang mungkin dalam satu keluarga hanya memiliki satu handphone, biasanya dipakai papanya atau ayahnya untuk bekerja. Nah, sekarang bagaimana cara mengaturnya supaya bisa anaknya tetap sekolah daring menggunakan alat teknologi. Yang ketiga, akses internet yang masih terbilang sangat terbatas. Dan ini betul sekali. Sekarang mungkin yang namanya sinyal internet itu untuk di perkotaan mungkin di mana aja itu sudah kenceng gitu ya. Tetapi bukan berarti gratis juga. Jadi tetap aja ada kuota yang harus dibayar. Nah, itu akan kembali menimbulkan masalah untuk orang-orang yang memiliki skala prioritas yang berbeda. Nah, bagaimana juga dengan saudara-saudara kita yang tinggal, saya dulu dinas di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Trenggalek. Tidak semua daerah memang mempunyai internet. Sebetulnya internet sudah sampai kemana aja di Trenggalek itu, tetapi tergantung, kalau misalnya dia ada pohon tinggi depan rumahnya, internetnya jadi tidak lancar gitu. Jadi kualitas internetnya juga tidak sebaik yang ada di kota-kota. Ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi saudara-saudara kita, sampai akhirnya banyak orang tua murid pula yang kemudian memutuskan untuk ya sudahlah, anaknya kalau bisa masuk sekolahnya nanti aja kalau coronanya sudah tidak ada, karena repot sekali. Saya harus bertani, saya harus tetap bekerja, nanti siapa yang akan mengawasi dan mendampingi anak saya, dan seterusnya. Inilah kendala-kendala yang kita hadapi. Keempat, juga adanya kesenjangan antara peserta didik terjadi antar kelompok siswa yang mampu dan juga tidak mampu. Nah, inilah yang tadi saya jabarkan. Jadi untuk yang kita yang insya Allah mampu, pasti akan ada makin kerasa gitu kesenjangannya antar siswa yang ada di kelasnya. Kemudian beban psikologis yang dihadapi oleh anak-anak didik dan juga beban tugas yang semakin bertambah. Beban psikologisnya apa? Pertama, tidak bisa bergaul mungkin ya dengan teman-temannya. Yang kedua, beban psikologisnya ini mungkin bukan rahasia lagi bahwa anak-anak pasti akan terbeban secara psikologis ketika didampingi orang tua sebagai guru pengganti. Karena ini hampir semua yang mendampingi anaknya dan melihat perkembangan anaknya di sekolah saat didampingi oleh orang tuanya langsung dan tidak didampingi atau pada saat di kelas, perbedaannya jauh sekali. Nah, ini termasuk curhat juga ini. Anak-anak itu memang ketika didampingi oleh orang tua, mungkin karena ekspektasi orang tua dan perfeksionisnya seorang ibu itu kadang-kadang bisa mengintervensi dan membawa hal yang negatif juga kepada anak. Dan inilah yang banyak dihadapi oleh anak-anak kita. Jadi harus diingat bahwa memang kondisi ini berat sekali, berat untuk kita semua, terutama untuk para perawat, untuk para medis dan seterusnya, tapi tidak terkecuali untuk para anak. Karena beban psikologis mereka yang harusnya mereka masih bermain di luar, bergaul, bersosialisasi, mereka harus duduk di rumah, hanya bisa melihat temannya melalui virtual dan seterusnya.
Kemudian juga ada masalah di mana orang tua yang gagap teknologi dan juga tidak sabar dalam menemani anak belajar. Ini biasanya yang tidak sabar ini yang akhirnya mengorbankan anak-anak. Jadi emosi kemana-mana anak-anak gitu yang kena imbasnya. Kemudian selain itu ada beberapa dampak lainnya yang bisa kita lihat di anak-anak pada saat sekarang ini, seperti dampak kesehatan. Ada dua sisi. Dampak kesehatan yang positif ketika anak belajar daring atau di rumah saja adalah terlindungi atau mengurangi resiko terpapar dari COVID-19. Dan inilah hal yang kita inginkan bersama. Tetapi dampak negatifnya adalah mungkin dampak kesehatan mental untuk anak-anak juga tidak dapat bisa dibilang bagus-bagus amat gitu, karena pada saat daring seperti ini biasanya tugasnya lebih menumpuk. Jadi gini, kalau dulu anak-anak itu sekolah diberikan tugas kepada gurunya memberikan tugas, biasanya ada teman sepenanggungan, teman-teman di kelasnya itu bisa, aduh ini gimana ya cara ngerjainnya dan sebagainya. Kalau bingung, kalau belum mengerti bisa tanya dengan teman dan lain-lain, ya lebih mobile. Tapi sekarang ini lebih sulit dan satu-satunya yang dihadapi adalah orang tuanya. Orang tua walaupun mungkin sudah lulus gitu ya, ketika anaknya SD, dulu saya juga pernah SD, tetapi kan sudah lupa semua sama pelajarannya, sehingga harus belajar lagi dari awal, stresnya bareng-bareng lagi, dan akhirnya anak bukannya terbantu mengerjakan tugasnya, malah ikutan stres. Kemudian bosan belajar tanpa bisa berinteraksi dengan teman juga menjadi hal yang sangat signifikan untuk anak. Terkadang untuk kita yang orang tua nih ya, yang biasa bergaul, kemudian biasa bekerja, dapat kesempatan untuk bekerja dari rumah di mana lebih fleksibel dan sebagainya, mungkin ada beberapa dari kita yang lebih senang karena akhirnya ada suasana semi libur gitu istilahnya. Jadi lebih bisa fleksibel, nggak stres, bangunnya nggak harus pagi banget dan sebagainya. Tapi untuk anak ini malah justru kebalikannya, karena kita harus ingat anak itu kan masanya untuk bermain sambil dengan belajar. Jadi tidak bisa kayak kita, anak itu harus duduk diam kemudian belajar. Nah, anak itu justru belajarnya sambil bermain. Nah, bermain ini biasanya tidak sendiri, biasanya bersosialisasi dengan teman, dengan orang yang lain. Dan ketika hal ini tidak terjadi, tentu aspek-aspek perkembangan anak tidak akan maksimal. Nah, ini harus kita awasi secara bersama. Hal lainnya yang harus kita perhatikan, dan ini yang betul-betul saya rasakan setelah 6 bulan anak-anak belajar dari rumah, kesehatan matanya itu menurun. Anak saya yang usianya 5 tahun, yang masih TK, sekarang kemudian kemarin sempat saya cek, tadinya hanya mau pesen kacamata anti radiasi, karena kan dari jam 8 pagi sampai siang itu kan, dari bangun tidur itu sampai mau tidur siang nanti itu di depan laptop terus gitu kan. Saya agak khawatir. Tadinya mau coba pesen kacamata anti radiasi aja, tapi sekalian deh mumpung ke rumah sakit mata, saya cek matanya anak saya, ternyata ada plusnya. Dan kemudian saya tanya, walaupun tidak besar ya, sedikit. Kemudian saya tanya, dok ini kenapa ya kok anaknya masih TK tapi sudah punya plus gitu. Karena biasanya karena paparan radiasi dan juga mungkin jarak yang cukup dekat. Karena ketika di laptop, walaupun mungkin laptopnya agak besar gitu ya, ketika guru memberikan paparan atau materi, pasti kan tulisannya ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kadang-kadang anak tuh harus mendekat untuk bisa melihat. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan sekarang mungkin generasi tahun 2020 nih anak-anak didiknya kacamataan semua gitu, karena memang kesehatan mata sangat terganggu dengan paparan dari mulai radiasi dan juga berjam-jam di depan teknologi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya selaku ketua tim penggerak PKK melalui 10 program PKK kami banyak mengimplementasikan hal-hal dari mulai preventif sampai dengan hal-hal atau solusi-solusi yang sekiranya kita bisa bersama lakukan untuk menghadapi pandemi seperti ini. Kita punya 4 Pokja 1 sampai dengan Pokja 4 itu bekerja secara bersamaan, tidak lengah, terutama concern sekali dari mulai masalahnya anak gitu. Bukan hanya anak saat daring ini tadi, masalah-masalah yang kita lakukan, yang kita bahas tadi, tetapi lebih ke masalah-masalah yang lebih luas. Ada seperti masalah stunting. Kita bisa tahu bahwasanya
pada Jawa Timur ini lokus stuntingnya masih cukup terbilang banyak, dan ini PR kita bersama. Kemudian diterpa dengan cobaan seperti ini, yaitu pandemi, di mana Posyandu mau tidak mau harus tutup sementara, walaupun sekarang sudah dibuka lagi ya, alhamdulillah. Tetapi sempat ada kepanikan dan juga ketakutan dari para orang tua untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan karena adanya pandemi COVID-19. Tentu saja memang tidak disarankan juga anak untuk ke fasilitas kesehatan jika tidak diperlukan. Tetapi harus ingat, anak itu punya tanggung jawab dan juga hak untuk mendapatkan imunisasi, ditimbang secara teratur, mengukur lingkar kepala untuk memastikan anak-anak di Indonesia, terutama di Jawa Timur, bebas dari stunting. Lalu gimana caranya kita bisa mengawasi kalau misalnya Posyandu atau fasilitas kesehatannya tidak layak untuk anak, apalagi pada saat pandemi. Nah, akhirnya kita bekerja keras, dan tentunya dengan bantuan rekan-rekan semua, mungkin ada mahasiswa, rektor, dekan, dosen, semua yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, ini menjadi lebih baik lagi ketika adanya kerjasama di kedepannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan izinkan saya untuk bisa menyimpulkan sedikit bahwasanya pendidikan daring yang harus dihadapi oleh anak-anak sekarang memang merupakan pilihan satu-satunya, mengingat masa yang berat seperti ini. Tetapi hal-hal preventif, hal-hal atau solusi-solusi yang mungkin bisa kita dapatkan untuk, pertama misalnya untuk kesehatan mentalnya anak, gimana sih kita sebagai orang tua, terutama ibu yang biasanya memegang kunci paling penting di setiap rumah tangga, karena suasana di rumah mau dibikin stres atau dibikin nyantai atau suasananya mau dibikin enak, itu juga ternyata peran ibu menjadi sangat penting. Itu bagaimanakah yang harus kita lakukan. Dan sekali lagi, masa ini adalah masa yang berat, baik bagi kita, terutama tenaga kesehatan, dan juga bagi anak-anak. Jadi mungkin sedikit pesan sponsor dari saya ya, bagi kita yang sudah punya anak, terutama anak yang masih usianya semakin kecil, itu semakin menantang anaknya. Sebagai ibu, ayo kita turunkan sedikit perfeksionis kita, supaya bisa melalui masa pandemi ini dengan lebih tenang dan juga lebih nyaman. Toleransi kita harus kita tingkatkan lagi. Rumah rodok berantakan, itu jangan panik, jangan stres, karena memang waktunya anak, apalagi yang masih kecil, itu adalah bermain. Dan satu-satunya playground atau tempat bermain anak itu dengan kondisi seperti ini adalah rumahnya. Jadi buatlah anak nyaman di rumahnya, sehingga bisa melalui dan tetap maksimal. Ketika kalau anak yang senang, biasanya belajarnya juga lebih senang dan juga lebih maksimal. Jadi kita buat anak kita happy. Kalau anak kita happy, saya yakin kita sebagai ibu dan juga orang tua pasti akan happy. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa live dan juga hadir secara langsung mengikuti virtual yang diadakan pada hari ini. Mudah-mudahan di kemudian hari kita tetap bisa berjumpa, baik secara langsung ataupun secara virtual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.